Setiap tahun, teman-teman Muslim kita memperingatkan kita bahwa merayakan Natal itu haram. Akan lebih baik mengucapkan kepada seseorang selamat minum-minum daripada mengucapkan kepada seseorang selamat Natal. Makan malam Natal, tidak, jangan pergi ke makan malam Natal. Titik. Dan saat kau bilang selamat Natal itu sama saja bilang selamat atas agamamu yang salah, selamat atas pemahaman hidupmu yang salah, kau memberi selamat pada mereka atas syirik dan kufur yang paling jahat. Dan seperti yang dikatakan Ibnu Al-Qayyim, ini lebih buruk daripada perzinaan dan minum alkohol dan membunuh seseorang. Nah, saat kita mengucapkan selamat Natal pada mereka, apa yang kita lakukan? Kita sebenarnya memberi selamat pada mereka atas syirik mereka. Merayakan hari raya non-Muslim sepenuhnya dilarang dan merupakan dosa besar. Dan setiap tahun, Mo Salah mendapat masalah karena mengucapkan selamat Natal kepada para penggemarnya. Tapi kenapa Muslim tidak boleh merayakan Natal? Mereka punya kisah tentang pembuahan ajaib dan kelahiran Yesus dari perawan di dalam Al-Quran. Kenapa tidak merayakan keajaiban itu? Ya, itu karena menurut Alkitab, Yesus adalah putra Allah yang ilahi. Dan itulah poin utama dari keajaiban itu. Islam menghilangkan poin utama dari keajaiban itu, sehingga keajaiban itu tidak punya poin. Tapi itu bukan berarti Muslim tidak boleh merayakan keajaiban itu. Itu adalah keajaiban dari Allah menurut Islam, kan? Kenapa tidak merayakannya? Selain itu, Muslim punya alasan yang lebih besar lagi untuk merayakan Natal. Banyak orang melakukan tradisi Secret Santa. Tradisi Secret Santa adalah saat semua orang mengambil nama dari keranjang dan memberikan hadiah secara anonim. Terkadang orang mengungkapkan identitas mereka setelah memberikan hadiah. Terkadang mereka tetap anonim selamanya. Yang kau tahu hanyalah kau mendapat hadiah dari Secret Santamu. Tahukah kau bahwa Islam punya Secret Santa? Faktanya, Islam punya Secret Santa paling spektakuler yang pernah ada. Secret Santanya Islam menyelamatkan kita semua dari kehancuran. Hadiah yang luar biasa. Kita seharusnya sudah musnah, tapi seseorang datang menyelamatkan kita. Sebaiknya kita sebut saja dermawan kita yang luar biasa ini sebagai penyelamat rahasia Islam. Kau mungkin belum banyak mendengar tentang penyelamat rahasia Islam. Jadi seperti bekerja isan balik layar, dan Muslim tidak suka membicarakan hadiah luar biasa yang dia berikan pada kita. Kau bisa membandingkannya dengan kekristenan, di mana orang Kristen membicarakan penyelamat kita sepanjang waktu. Kita bersyukur atas penyelamat kita. Anehnya Muslim tidak begitu. Mereka merahasiakan identitasnya. Aku tidak suka rahasia, terutama jika menyangkut seseorang yang menyelamatkanku dari kemusnahan. Aku ingin tahu siapa orangnya, agar aku bisa berterima kasih atas kemurahan hatinya. Untungnya, sumber-sumber Muslim memberi kita semua petunjuk yang kita butuhkan untuk mengidentifikasi pahlawan tersembunyi kita. Apa kau tahu siapa dia? Bukan. Itu bukan Allah. Seperti yang akan kau lihat, penyelamat rahasia Islam justru menyelamatkan kita dari Allah. Allah akan menghancurkan kita, tapi seseorang menyelamatkan kita. Bisa tebak siapa? Bukan, itu bukan Muhammad. Muhammad berkata dalam Sahih Al-Bukhari 2753, "Aku tidak bisa menyelamatkanmu dari hukuman Allah." Muhammad tidak berdaya, tidak punya kuasa, lemah, tidak berguna, sama sekali bukan pahlawan. Jadi siapa yang menyelamatkan kita dari kehancuran oleh Allah? Kalau kau seorang Kristen, kau mungkin berpikir itu Yesus. Bukan dalam Islam. Kita akan segera tahu kenapa Yesus adalah musuh utama Allah dalam Islam. Jadi siapa yang menyelamatkan kita? Sebelum kita mengidentifikasi Secret Santanya Islam, izinkan aku mengingatkanmu bahwa Natal sudah di depan mata. Kalau engkau masih mencari hadiah Natal spesial untuk seseorang yang spesial, Artsa punya solusinya. Kotak Natal tahun ini disebut Nativity Nights, dan ini adalah kotak mereka yang paling luar biasa. Di dalamnya ada piring keramik lukisan tangan yang keren, yang menggambarkan malam kelahiran, makanan dan rempah-rempah yang lezat, ornamen kelahiran dari kayu zaitun ukiran tangan yang indah dari Bethlehem, dan harta karun buatan tangan lainnya yang menghidupkan kisah Natal. Setiap barang di kotak Artsamu dibuat oleh pengrajin lokal dan bisnis keluarga kecil di tempat-tempat seperti Bethlehem, Nazaret, dan Yerusalem. Jadi saat kau mendaftar ke Artza, kau memberkati dan mendukung para pengrajin dan keluarga ini,
sambil membawa tanah Alkitab langsung ke rumahmu atau rumah orang lain. Jadi, bantulah teman atau orang terkasih merasakan Natal tahun ini dengan sekotak hadiah langsung dari tanah tempat Yesus berjalan. Kalau kau pesan sekarang, dan maksudku dalam sehari atau 2 hari setelah aku mengunggah video ini, kau seharusnya masih bisa mendapatkan kotak Natal yang dikirim. Kalau kau menontonnya nanti, kau tetap harus mendaftar ke Artsa. Mereka membuat kotak baru setiap musim, 4 kotak baru setiap tahun. Daftar hari ini dan bagikan keindahan Tanah Suci dengan orang yang kau cintai. Klik tautan di kotak deskripsi dan mulailah mendapatkan kotak Artsamu. Sekarang mari kita kembali memecahkan misteri ini. Siapa penyelamat rahasia kita menurut Islam? Nah, mari kita pikirkan kenapa Allah mau menghancurkan kita. Ini ada 2 hadis dari Sahih Muslim di mana Muhammad berkata bahwa Allah akan menghancurkan orang karena tidak berdosa, Sahih Muslim 6621. Abu Ayyub Ansari melaporkan bahwa Rasulullah bersabda, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan memusnahkan kalian dan akan menggantikan kalian dengan kaum lain yang telah berbuat dosa, lalu meminta ampun kepada Allah dan Dia akan mengampuni mereka. Sahih Muslim 6622. Abu Hurairah melaporkan Rasulullah bersabda, demi Dia yang jiwaku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan memusnahkan kalian dan Dia akan menggantikan kalian dengan orang-orang yang akan berbuat dosa dan memohon ampun kepada Allah dan Dia akan mengampuni mereka. Muhammad memberitahu para pengikutnya bahwa Allah ingin mereka berdosa agar Dia bisa menunjukkan pengampunan kepada mereka. Menurut Muhammad, jika kita tidak berdosa, Allah akan memusnahkan kita dan menggantikan kita dengan orang-orang yang akan berdosa agar Dia bisa mengampuni mereka dan menjadi Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah membutuhkan kita untuk berdosa karena Dia tidak bisa menjadi penyayang tanpa para pendosa. Allah bergantung pada makhluk manusia yang tanpanya Dia tampaknya tidak bisa menjadi dewa yang lengkap. Allah harus bermitra dengan manusia agar Dia bisa memiliki atribut-atribut tertentu. Allah begitu putus asa menginginkan kita berdosa sehingga Dia siap menghancurkan kita jika kita menolak. Ini berarti tentu saja bahwa kecuali kita ingin dihancurkan, kita perlu berdosa. Jika kita tidak berdosa, kita mati. Jadi kenapa kita ada di sini sekarang? Kenapa Allah belum menghancurkan kita? Allah belum menghancurkan kita karena kita berdosa. Jika kita menolak untuk berdosa, Allah akan memusnahkan kita. Tapi kita memang berdosa, jadi disinilah kita. Jadi berbuat dosa sebenarnya menyelamatkan kita dari pemusnahan. Tapi kita tidak tahu itu saat kita berdosa. Kita tidak tahu bahwa dosa-dosa kita menyelamatkan kita dari kehancuran. Jadi kenapa kita berdosa? Mari kita lihat Al-Quran. Surah 2 ayat 35 sampai 36. Kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah hal-hal yang melimpah di dalamnya di mana dan kapanpun kalian mau. Tetapi janganlah dekati pohon ini atau kalian akan terjerumus ke dalam bahaya dan pelanggaran. Lalu setan membuat mereka tergelincir dari surga dan mengeluarkan mereka dari keadaan bahagia di mana mereka berada. Kami berfirman, turunlah kalian semua manusia dengan permusuhan di antara kalian. Di bumi akan menjadi tempat tinggal kalian dan sarana penghidupan kalian untuk sementara waktu. Surah 7 ayat 19 sampai 22. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan nikmatilah hal-hal baiknya sesuka kalian. Tetapi janganlah dekati pohon ini atau kalian akan terjerumus ke dalam bahaya dan pelanggaran. Lalu setan mulai berbisikkan saran-saran kepada mereka, membawa secara terbuka ke pikiran mereka semua rasa malu mereka yang tersembunyi dari mereka sebelumnya. Dia berkata, Tuhanmu hanya melarangmu pohon ini, agar kalian tidak menjadi malaikat atau makhluk yang hidup selamanya. Dan dia bersumpah kepada mereka berdua, bahwa dia adalah penasehat mereka yang tulus. Maka dengan tipu daya, dia menyebabkan kejatuhan mereka. Saat mereka mencicipi buah pohon itu, rasa malu mereka menjadi nyata dan mereka mulai menyatukan daun-daun taman untuk menutupi tubuh mereka. Dan Tuhan mereka memanggil mereka,
Bukankah aku telah melarang kalian dari pohon itu dan memberitahu kalian bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi kalian? Mengapa Adam dan Hawa berdosa menurut Al-Quran? Mereka berdosa karena setan menggoda dan menipu mereka. Bagaimana jika setan sudah menggoda dan menipu mereka? Allah akan memusnahkan mereka karena tidak berdosa, dan Dia akan menggantikan mereka dengan orang-orang yang akan berdosa agar Dia bisa mengampuni mereka. Jadi siapa yang menyelamatkan Adam dan Hawa dan semua keturunan mereka dari pemusnahan oleh Allah? Setan. Jin yang disalahpahami yang menyelamatkan kita dari Allah. Dan mengapa kita berdosa hari ini? Kita berdosa karena setan terus menggoda, menipu, dan menyesatkan kita. Dalam Al-Quran, setelah setan dihakimi, dia bersumpah untuk menyesatkan orang-orang seperti saya. Surah 15, ayat 39. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, aku pasti akan menghiasi jalan kesesatan bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua." Tapi kita tidak seharusnya kesal karena disesatkan. Jika kita tidak mendengarkan setan, Allah tidak akan bisa mengampuni kita dan Dia akan menjadi murka dan memusnahkan kita. Jadi, jika Islam itu benar, kita tidak seharusnya membenci iblis. Kita harus berterima kasih padanya. Kita tidak akan ada di sini tanpanya. Teman-teman kita, pasangan kita, anak-anak kita, Allah akan memusnahkan mereka semua jika bukan karena setan yang baik hati. Dia adalah penyelamat rahasia kita, pahlawan tersembunyi kita, sekutu kita yang menyamar. Tapi masih ada lagi. Jika Allah ingin manusia berdosa agar Dia bisa mengampuni mereka, siapa yang akan menjadi musuh utamanya? Seseorang yang menolak untuk berdosa. Jika Muhammad benar, musuh terbesar Allah adalah Yesus, karena Yesus tidak mau berdosa menurut Muhammad. Dalam Sahih Al-Bukhari 3286, Muhammad mengatakan bahwa setan menyentuh setiap orang yang masuk ke dunia kecuali Yesus. Dia tidak bisa menyentuh Yesus. Diriwayatkan Abu Hurairah, Nabi bersabda, ketika setiap manusia dilahirkan, setan menyentuhnya di kedua sisi tubuh dengan dua jarinya. Kecuali Yesus, putra Maryam, yang coba disentuh setan tetapi gagal karena dia malah menyentuh selaput plasenta. Adam berdosa, Nuh berdosa, Ibrahim berdosa, Musa berdosa. Muhammad berdosa seolah-olah itu adalah olahraga. Kurasa dia benar-benar tidak ingin dimusnahkan karena tidak berdosa. Keselamatan nomor 1, kan? Semua nabi berdosa kecuali Yesus. Jadi Allah bisa mengampuni mereka semua kecuali Yesus. Yesus tidak mau menaati perintah Allah untuk membangkang. Sayang sekali, karena Allah memberitahu kita apa hukumannya jika tidak berdosa. Pemusnahan total. Muslim mengklaim mencintai Tuhan, menghormati Yesus, dan membenci setan. Tapi jika kita melihat sedikit lebih teliti pada ajaran agama itu, kita dapati bahwa Tuhan mereka ingin kita berdosa dan Dia mengancam kita dengan kehancuran jika kita tidak melakukannya. Yesus mereka adalah musuh bebuyutan Tuhan, menolak berdosa bahkan saat Tuhan mengancamnya dengan pemusnahan. Pahlawan terbesar dalam Islam adalah iblis itu sendiri yang menyelamatkan kita dari murka Allah dengan meyakinkan kita untuk berdosa agar Tuhan bisa mengampuni kita karena Dia benar-benar sangat ingin menunjukkan belas kasihan. Apa cuma saya yang merasa ada yang aneh di sini? Ya, jika Anda bisa memahami ajaran-ajaran yang sangat konyol dan aneh ini yang terus kita temukan setiap kali kita membuka Al-Quran dan hadis, tolong beritahu saya. Sementara itu, untuk semua muslim di luar sana yang mendengar informasi ini untuk pertama kalinya, karena syekh dan imam kalian selalu menyembunyikannya dari kalian, selamat Natal. Pastikan untuk menonton video saya Christmas or the Kaaba, which is more pagan, dan The Christmas Story in the Bible and the Quran yang menampilkan Daniel Hakikacu. Setelah kalian menontonnya, kalian akan mengucapkan selamat Natal kepada saya.